Halo teman-teman, salam kopi tanpa gula. Segelas kopi sejuta saudara. Nah, sekarang saya akan melakukan perawatan bonsai kelapa koleksi saya sendiri ya. Dia di depan layar teman-teman. Jadi sambil saya mereview sedikit tentang usia dan kondisinya ya. Nah, ini untuk yang pertama ada jenis kelapa gading kuning teman-teman. Nah, kalau di Bali biasa disebut dengan kelapa bulan. Nah, untuk media ini masih saya gunakan media full pasir bangunan ya. Ini usianya sudah hampir 1,5 tahun ya. Nah, kalau dilihat ini sangat-sangat subur ya. Jadi ini sudah full pecah daun. Nah, jadi untuk perawatan ini seperti biasa melakukan penyayatan tipis-tipis saja teman-teman. Karena sudah mulai tumbuh daun baru, jadi otomatis pelepah bagian bawah harus kita lakukan penyayatan sedikit ya. Nah, ini dengan tujuan agar pelepahnya sedikit kemper ya. Nah, bisa diambil sedikit pelepahnya. Jadi untuk proses pembuatan kelapa ini sebenarnya saya sih untuk mengisi waktu luang saja teman-teman. Dulu sempat ya saya jual beberapa karena ada yang pengen sekali dengan koleksi saya itu. Jadi saya hanya menikmati saja ya. Nah, prosesnya itu mengasihkan, bisa menghilangkan stres kita. Nah, jadi simpel saja ya. Nah, lalu dilekuk-lekukkan seperti ini. Ini dengan tujuan nanti ada ruang renggang sehingga daun paling akhir atau tunas barunya itu bisa bertumbuh dengan bagus ya, tidak terlalu tinggi. Jika ini dibiarkan sampai tinggi dia, itu kurang bagus teman-teman. Jadi pastikan ini rajin dibersihkan ya. Nah, ini dia. Kita akan mencari ininya, tapis ini. Jadi inilah inti dari pembuatan bonsai kelapa, teman-teman. Dengan teman-teman melakukan penyayatan seperti ini, jadi daun akan tetap kecil. Dan untuk mencapai pecah daun seperti ini, full pecah daun, biasanya 1 tahun ya, dengan bahan gading ataupun kuning. Nah, untuk bahan jenis hijau itu biasanya di atas 1 tahun baru dia akan belajar pecah daun, teman-teman. Nah, sudah selesai. Nah, jika sudah, tinggal dilengkungkan seperti ini.
Oke, next selanjutnya ini teman-teman, ini jenis kuning juga ya. Ini masih kita proses untuk pengecilan daun. Ini kebetulan tadi sudah saya sayat, jadi tidak akan saya sayat lagi. Nah, untuk batoknya ini adalah batok variasi ya. Sebelumnya ini batoknya besar, saya sudah ganti menggunakan batok mini untuk tampilan lebih menarik. Ini juga teman-teman, ini sama juga jenis yang kuning ya. Jadi usianya juga setara dengan yang pertama itu, kurang lebih 1,5 tahun dengan full pecah daunnya. Jadi daunnya ini lebih kecil dan lebih mini teman-teman dari yang pertama itu ya, karena pot yang digunakan juga akan mempengaruhi dari daunnya. Nah, ini akan saya lakukan sedikit sayatan. Ini biasa disebut mengelilingi batok ya, akar mengelilingi batok atau akar gurita. Ini kita cari sedikit saja. Kita dekatkan. Biasanya sedikit sulit teman-teman, apalagi yang pemula ya, untuk proses sayat di bagian dalam ini. Nah, sudah ya, kita dapatkan sedikit. Cukup sekian ya, nanti dia akan tumbuh mengecil. Ini juga tumbuh kecil teman-teman. Oke, selanjutnya ini ya bisa dibilang ini yang pertama saya buat dengan kondisi daun yang cukup tinggi, dan saya olah kurang lebih membutuhkan waktu 8 bulan teman-teman untuk membuat daun kecil seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu rawat karena ini kondisinya masih sangat bagus. Ini jenis gading, kembar gading ya. Kemarin kita sudah expose akar dan batoknya. Sekarang kita akan lakukan penyayatan sedikit. Biasanya dilakukan teknik seperti ini ya, agar daunnya mau melengkung ke bawah. Pijat-pijat seperti ini teman-teman. Jadi untuk proses yang kembar ini sudah bisa dipastikan dia akan memakan waktu lebih lama saat perawatan. Karena batangnya dua teman-teman.
sayat ya. Nah, disayat pelan-pelan. Ini disayat lagi teman-teman. Intinya pada semua bagian tapis itu harus dilakukan penyayatan. Jadi setelah sayat dia akan bisa kita renggangkan seperti ini ya. Nah, ya cukup segitu saja. Ya, selanjutnya ini dia. Ini jadi kondisinya saat hujan teman-teman. Jadi ini ada percikan air, saya bersihkan dulu. Nah, sudah kembali terang ya. Kalau ini masih original teman-teman ya, masih original, usianya sekitar 10 bulan ya, kurang lebih. Nggak ada 10, ini 9 bulanan teman-teman. Jadi ini sudah tembus akarnya ya, karena saya gunakan media tanah kemarin. Selain itu juga untuk jenis yang gading kuning seperti ini, sabutnya ini tipis ya. Nah, dia akan mudah menembus sabut untuk proses pertumbuhan akarnya. Nah, ini dia sudah mulai pecah daun. Ini daun pertama yang jelas terlihat pecahnya. Nah, selanjutnya ini sudah mulai saya sayat kemarin dan dia sudah mekar ke samping, dan saya bantu dengan menggunakan tali agar tidak terlalu jatuh. Nah, untuk tunas yang berikutnya ini sudah juga akan ke samping sini ya. Jadi kondisi ini sudah membuat daun sangat ideal tumbuhnya ya. Nah, ini juga bisa dipelintir sedikit, nggak apa-apa ya, untuk mendapatkan daun yang bagus. Nah, ini teknik dari senior saya nih. Ini lagi usianya sekitar 3 tahun ya. 3 tahun kita sudah memiliki bonggol nanti teman-teman. Nah, dengan variasi batok ya, dan sedikit lumut hijau. Nah, ini daunnya kemarin sudah kita ganti media karena banyak ini ya cacing di medianya. Ini daunnya juga sudah bagus karena kemarin terserang kutu putih yang cukup banyak ya. Nah, ini jadi beberapa tidak dilakukan perawatan karena bagian tapisnya tidak terlalu tinggi ya. Ini juga kemarin sudah kita lakukan perawatan. Terlihat talinya. Kita lengkung-lengkungkan saja teman-teman, nah, untuk mendapatkan daun yang ideal ya. Ini juga sama jenisnya, gading kuning ya. Untuk usia sih rata-rata di atas 1 tahun ya. Pojok juga ada 1.
original. Ini ada satu juga yang hijau, sayur ya, sudah mulai pecah daun. Dan ini hasil tebas 2 kali teman-teman, karena biasanya untuk jenis kelapa sayur harus dilakukan penebasan. Jadi untuk yang dilakukan penyayatan itu saja teman-teman. Nah, saya akan ajak teman-teman untuk melihat sedikit koleksi saya ya. Ini di bawah masih ada sih bahan-bahan yang saya liarkan. Nah, ini jenis Parigata. Nah, yang jenis Parigata teman-teman, biar tahu seperti ini daunnya, nanti ada warna kekuning-kuningan. Masih program juga di bawah. Sini saya punya yang Kemar 3 buatan teman-teman. Nah, ini dia. Walaupun buatan ini masih nampak cukup indah ya untuk dipandang. Nah, ini saya tempelkan 3 buah kelapa yang mirip, dan sekarang sudah mulai pecah daun ya. Saat pemindahan saya lakukan di usia 7 bulan. Ini si Minion, kita masih program akar dan sudah mulai pecah daun. Ini juga Minion, kita bikin on the rock ya, on the rock. Lagi media air dan ada albino satu. Ini si Minion ya, Minion on the rock. Ini masih program untuk pecah daun, tapi sudah siap pajang. Dan yang terakhir ini teman-teman, on the rock yang kemarin kita pindahkan dari media pasir biasa dan sekarang sudah di atas batu karang. Nah, sekian saja teman-teman video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dari bonsai kelapa saya, dan teman-teman bisa membuat bonsai kelapa untuk dijadikan hiasan di rumahnya. Oke, sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan komen jika ada pertanyaan. Salam kopi tanpa gula. Terima kasih.